Total ada 12 orang wanita muda diamankan di Reskrim Polda Jawa Barat karena terlibat tindak pidana perdagangan orang atau TPPO. Tersangka SH atau SLH beserta rekan-rekannya selanjutnya digelandang untuk pemeriksaan. Saat penggerebekan, polisi juga menyelamatkan 6 balita, di mana 5 balita dari Pontianak, Kalimantan Barat dan 1 balita dari wilayah Tangerang. Rencananya ke-6 balita hendak dijual ke Singapura. Kasus bermula saat polisi mendapatkan laporan terkait penculikan anak. Setelah dilakukan pengembangan, barulah polisi mengungkap kasus ini, di mana masing-masing tersangka memiliki peran berbeda. Jadi dari para tersangka ini kita berhasil mengamankan bayi 5 orang di Pontianak yang rencananya akan dikirimkan ke Singapura dan sudah dilengkapi dengan dokumen lengkap. Kemudian 1 orang bayi juga kita amankan dari Tangerang beberapa hari lalu, dan saat ini kita masih pengembangan. Saat ini polisi terus melakukan pengembangan terkait penjualan bayi di mana Polda Jabar sudah berkoordinasi dengan Interpol untuk pelacak jaringan penjualan bayi di Singapura. Dari Bandung, Jawa Barat, Mujib Praitno News melaporkan. Kenapa kalian tidak mau kasih saya waktu? Kasih hadirkanlah itu DPR apa itu pencuri itu. Seorang wanita bernama Ijah Tangasa tak kuasa menahan emosi di ruang rapat Pengadilan Negeri Bau-Bau lantaran merasa tidak mendapatkan keadilan. Rumah dan harta miliknya dirampas mantan pembantunya yang melayangkan gugatan di pengadilan. Ibu Ijah kecewa atas putusan pengadilan yang memenangkan gugatan mantan pembantunya bernama Amelia atas rumah miliknya. Rumah yang berlokasi di Kelurahan Tomba, Kecamatan Wolio, Kota Bau-Bau dibeli Ibu Ijah pada akhir tahun 2005 silam. Bahkan mantan pembantunya menjadi saksi dalam transaksi pembelian rumah tersebut. Ibu Ijah yang tidak bisa baca tulis begitu mempercayai sang pembantu yang telah bekerja dengannya selama 20 tahun. Sertifikat rumah dan barang berharga lainnya seperti emas dan surat-surat penting dititipkan kepada pembantunya. Ibu Ijah lalu menjual rumah tersebut pada tahun 2017. Namun 4 tahun kemudian, mantan pembantunya tiba-tiba melayangkan gugatan di pengadilan yang mengklaim rumah tersebut adalah miliknya. Bahkan sertifikat rumah diduga telah dibalik nama atas nama sang pembantu. Selain rumah, Ibu Ijah juga mengaku beberapa toko miliknya di Kabupaten Seram Selatan juga telah diambil alih mantan pembantunya. Saya mencari kebenaran karena anak buah saya, anak kerja saya, dia melaporkan rumah saya sendiri bahwa saya mengambil hak dia. Padahal itu tidak benar. Dia yang mengambil, yang merampas harta saya semua dan rumah saya sendiri. Menurut Humas Pengadilan Negeri Bau-Bau, Ibu Ijah mengamuk bukan ditujukan ke pengadilan tetapi ke pihak penggugat. Marah beliau itu sebenarnya marah bukan kepada Pengadilan Negeri Bau-Bau, tapi marah kepada kuasa hukum pemohon dan kuasa hukum dia pribadi. Ya, karena pada saat itu dia belum dapat salinan resmi dari putusan kasasi. Ibu Ijah berharap Presiden Prabowo dapat mengevaluasi sistem peradilan di Indonesia agar keadilan betul-betul ditegakkan. CCTV merekam seorang asisten rumah tangga, Patricia, membawa kabur motor majikannya di kawasan Legok, Tangerang Selatan, Banten. Aksi pencurian ini baru disadari majikannya usai pelaku tak kunjung pulang. Dan saat dilakukan pemeriksaan ternyata surat kendaraan beserta perhiasan senilai 23 juta rupiah sudah raib. Korban pun melaporkan kasus ke polisi hingga dilakukan penggerebekan di kawasan Bojong Kamal, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Selain Patricia, polisi juga menangkap sang suami, Jimmy, yang merupakan otak aksi pencurian. Dari hasil pemeriksaan, Patricia nekat mencuri setelah 6 bulan bekerja dan mengetahui lokasi penyimpanan harta berharga milik korban. Dan atas perintah Jimmy, Patricia nekat membawa kabur motor, perhiasan dan ponsel korban lengkap dengan sertifikat perhiasan dan juga surat-surat kendaraan. Seluruh barang hasil curian juga segera dijual ke pedadah di mana uang hasil kejahatan digunakan untuk biaya sekolah sang anak. Atas perbuatannya pelaku dijerat dengan pasal 363 KUHP dengan ancaman pidana 9 tahun penjara. Dari Jakarta, Helmi Sanjangbati News melaporkan. Turun lu. Maksud lu apa nyulik-nyulik? Maksudnya apa? Ini udah kekerasan loh. Bang. Ini lebih banyak bang. Lebih banyak pada ketinggalan. Nah iya, kalau ketinggalan
Seorang driver ojek online dianiaya seorang satpam perumahan mewah di Medan Satria, Kota Bekasi. Penganiayaan berawal ketika satpam meminta KTP korban saat hendak mengantarkan pesanan makanan pelanggan. Namun korban menolak hingga satpam lainnya tiba-tiba datang dan memukul kepala korban hingga helmnya rusak. Turun lu. Maksudnya apa nyulik-nyulik? Maksudnya apa? Ini udah kekerasan loh. Iya. Tak terima rekannya dianiaya, puluhan driver ojol langsung menggeruduk kantor satpam tersebut. Mereka meminta pertanggungjawaban satpam yang telah melakukan penganiayaan. Beruntung aksi para driver ojek online ini dapat diredam oleh pihak kepolisian Polres Metro Bekasi Kota sehingga tidak menimbulkan aksi anarkis. Aprinaldi, driver ojol yang jadi korban pemukulan, mengaku pelaku juga mengeluarkan kata-kata kasar ke dirinya. Ya itu bang, permasalahan KTP. Kan di perumahan kan banyak itu yang minta-minta KTP. Nah, sedangkan saya kagak bawa KTP gitu kan. Nah, dia kagak terima. Kita ditarik sama dandrunya. Singkatnya, ditarik sama dandrunya nasihatin segala macam. Nah, terus tiba-tiba ini pelaku ini langsung mukul, jeder. Kasus keributan ini berakhir damai. Kedua pihak yang bertikai bersepakat untuk menyelesaikan secara kekeluargaan dan tidak melanjutkannya ke ranah hukum. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Dalam video yang beredar, seorang pemuda terlihat berdiri dan menari di atas mobil yang sedang melaju di ruas tol Trans Sumatera, kilometer 58 Bakahuni Terbanggi Besar. Pemuda di Lampung itu berdalih ikuti tren viral tarian pacu jalur, namun caranya salah. Mereka bergaya bak bocah di depan perahu kayu dengan menggunakan mobil di jalan tol. Bukan menghibur, aksi itu justru membahayakan diri sendiri dan pengguna jalan. Satuan PJR Ditlantas Polda Lampung mengamankan 3 orang yang terlibat. Yang pertama mereka menyampaikan iseng, ya karena lagi viral ya video apa namanya aura itu mereka juga pengen ikut viral juga. Ternyata apa yang mereka lakukan tidak sesuai dan membahayakan pengendara lain maupun dia juga. Kami memohon maaf sebesar-besarnya kepada masyarakat Lampung dan Ditlantas Polda Lampung atas keliruan kami yang membahayakan pengguna jalan lain, dan kedepannya kami akan kooperatif berlalu lintas dan berjanji tidak akan mengulangi kesalahan kami lagi. Selain membuat video permohonan maaf dan menerima sanksi tilang, ketiganya dijerat pasal 283 Undang-Undang Lalu Lintas dengan ancaman hukuman kurungan 3 bulan atau denda maksimal Rp750.000. Video bentrokan antara personil Dinas Perhubungan Kota Medan dengan sejumlah pria diduga juru parkir viral di media sosial. Bentrokan berawal saat sejumlah petugas Dinas Perhubungan Kota Medan melakukan penertiban parkir liar. Saat akan ditertibkan, kendaraan yang diduga menyalahi aturan sejumlah pria diduga juru parkir berusaha menghadang petugas. Saling dorong sempat terjadi hingga akhirnya 2 personil Dishub yang melakukan penertiban dianiaya oknum jukir. Aksi pemukulan tersebut, salah seorang personil Dishub harus dirawat di Rumah Sakit Umum USU. Melakukan pengembosan, kita dihalangi sama sejumlah petugas jukir. Kita dihalang lagi sampai kita diginiin, didorong-dorong, baru ada teman saya yang kena pukul, Erik Ginting, dan sekarang diopname. Kasus pemukulan personil di Sub Kota Medan tersebut kini sudah dilaporkan ke Polsek Medan Timur. Dari Medan, Sumatera Utara, Aminur Rasid, iNews melaporkan.